Adikku psikopat? Hah? Welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Kira-kira apa yang kalian lakuin kalau kalian mergokin adikmu sendiri itu ngintipin pasanganmu waktu lagi tidur? Adik perempuanku usia 30 tahun ada di kamarku ngeliat suamiku tidur. Maksudnya? Adik perempuanku umur 30 tahun akhir-akhir ini sering berkunjung dan ngabisin waktu sama aku buat ngobrol tentang masalahnya dia sama suaminya. Dia main kesini sekitar waktu suamiku tidur siang di kamar. Dia biasanya duduk sama aku di ruang keluarga, tapi waktu aku permisi buat pergi ke dapur dan bikinin teh atau kopi, aku kemudian nemuin dia berdiri di kamar tidur tempat suamiku tidur. Kejadian ini terjadi 2 kali sebelum dia baru aja berdiri dekat suamiku, dan waktu aku nanya ke dia bilang ke aku kalau dia lagi nyari sesuatu. Awalnya aku percaya, kedua kalinya terjadi lagi, jadinya aku ragu. Karena dia udah ngelakuin itu buat yang ketiga kalinya sekarang. Yang mana itu kemarin banget. Gokil. Aku akhirnya berhenti percaya kalau ini cuma ketidaksengajaan. Aku nggak paham sih apa yang terjadi. Bahkan setelah aku udah nanya ke adikku, dia tetap ngotot bilang kalau dia lagi nyari charger lah dan lain-lain. Dia duduk sama aku, minum kopinya, terus nggak lama dia pulang. Sebenarnya aku ngelewatin apa ya? Suamiku tuh lagi tidur kan waktu itu, jadi jelas dia nggak tahu apa-apa sama apa yang lagi terjadi. Oh ya, ngomong-ngomong, kami baru 5 bulan menikah, jadi suamiku masih nggak terbiasa sama keluargaku, begitu pula sebaliknya. Aku bakal ngehargain banget beberapa bantuan dari kalian buat nyari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa hal ini, dan gimana cara aku buat ngadepin ini. Oh iya, perlu diingat kalau kami biasanya hubungannya emang sangat baik kok. Aneh aja sih, lebih ke arah weirdo daripada ada apa-apa ya. Iya kan? Apa kayak lebih ke arah kayak anak nggak jelas, kagak jelas apa-apa, nggak maksud atau gimana kayak gitu kan? 1, kemungkinan dia bisa lihat hantu, tapi dia nggak mau nakut-nakutin kakaknya dengan ngomong kalau suaminya lagi tidur sama hantu. Kemungkinan apa sih itu? Kagak jelas banget ya. Terus anggap aja bener lah. Terus kedua, mungkin dia naksir sama suaminya. kenapa naksir? Kalau emang aneh aja sih, cuman ngelihat aja kayak penasaran aja, mungkin kayak ngelihat kakaknya, apa sih yang kamu lihat dari cowok ini, misalnya kayak gitu kan juga bisa kan. Ini kan cuman ngelihat aja kan kayak gitu. Tapi aneh banget gak sih literally datang ke rumah kakakmu buat ngeliat suaminya kakakmu. Bahkan katanya kan dia nggak ngobrol panjang sama kakaknya. Dan aku anehnya kenapa datangnya tuh pas tiap jam tertentu yang dia tahu kalau suaminya lagi tidur gitu loh. Iya. Dan tidur siang gitu loh, napping. Iya, kayak kita tuh ada kan yang adalah tahu. manusia dewasa. Itu jarang banget dapat waktu tidur nggak sih? Ini suaminya blissful banget hidupnya. Bahkan istrinya pun nggak tidur siang, suaminya tidur siang sendirian. Make sense nggak kalau ternyata dia iri sama orang bisa tidur siang? Atau jangan-jangan suaminya tuh pengangguran. Makanya Jadi dia tuh diliatin. lebih kayak ke, nih orang enak banget sih hidupnya bisa nganggur tidur siang. Bener. Kakak aku aja nggak tidur siang. Bener, masuk akal. Ada yang komen nggak? Ada. Nih, ada yang bilang bersikap bodoh amat aja lah. Nanti lain kali waktu adikmu datang bilang aja ke dia kalau dia nggak boleh masuk karena suamimu lagi tidur. Dan kamu nggak mau kalau dia jadi orang yang ngeselin dan merhatiin suamimu lagi, terutama waktu tidur. Bilang ke dia kalau dia bisa pergi keluar buat ngopi dan bilang ke suamimu sama apa yang udah terjadi. Karena suamimu punya hak buat tahu kalau adikmu itu udah goda dia. Goda. Ya mungkin maksudnya goda tuh dalam artian kayak melakukan sesuatu Harassment yang ngeselin ya gitu. Ini ada lagi. Ini aneh banget tahu dan udah masuk ke arah yang nyeremin, creepy banget. Maksudku, kamu tahu kan kalau ini tuh bener-bener nggak normal. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah ngasih tahu suamimu apa yang udah adikmu lakuin. Suamimu punya hak buat tahu kalau adikmu itu udah memperhatiin dia waktu dia lagi tidur. Itu adalah tugasmu buat ngelindungin suamimu dari adikmu yang nyeremin itu. Jadi, hal terbaik adalah hanya dengan tidak bawa adikmu ke rumah ya waktu suamimu lagi tidur. Terus, aku
ya oke lah, aku bakal ngebiarin kalau misalnya tuh alasannya bodoh banget kayak gitu ya buat pertama kali. Tapi kenapa kamu gak jadiin itu masalah besar waktu terjadi lagi untuk yang kedua dan ketiga kali? Stop nanya-nanya ke adekmu ada apa gitu. Langsung ngomong ke dia kalau dia itu nyeremin, creepy, dan dia harus stop itu. Juga pastiin kalau dia nggak punya kunci rumahmu ya. For your information, dia bisa aja loh datang malam hari waktu kalian berdua lagi tidur. Ada sesuatu nih sama adekmu dan kamu perlu ngeyakinin dia buat dapetin bantuan sekarang juga. Mungkin orang bule emang lebih ini ya, concern soal privacy sih daripada kita sih. Jadi hal kayak gini tuh emang udah masuk ke harassment. Bukan sekedar some weirdo doing weird shit, bukan kayak gitu. Tapi kayak ini orang kalau dia nggak ngelakuin sesuatu dengan logical, artinya dia ini membahayakan kita kayak gitu. Ya mungkin juga keseringan nonton film psikopat juga kan. Iya kalau dia cuma berdiri merhatiin suaminya doang. Kalau dia ngerencanain cara ternyata bunuhnya, punya pisau gimana, terus kayak lagi kesambet. ini di Amerika kan ya, punya tembakan juga gimana. Terus ngelihatnya kayak ini dipotongnya sebelah mana misalnya kayak gitu. Nggak tahu. Aku ngerasa kayak aku nggak tahu ya, mungkin aku take too much a chill pill, jadinya aku benar-benar ngerasa kayak ini orang kagak jelas, orang aneh. Jadi kalau misalnya adekmu datang tinggal dikunci kamarnya udah kayak gitu. Bener, kamarnya Kayak harusnya dikunci ya. Iya ya, nggak kepikiran, bener. Kayak gitu aja kan, kayak emang weirdo, misalnya kepo lah atau gimana, pengen lihat, pengen tahu kayak gitu. Ya, siapa tahu emang aja. ternyata suaminya tuh emang ganteng juga kan, maksudnya bikin orang ngeliat tuh seneng ya, ngeliat aja gitu, seneng. bahkan bukan yang naksir atau apa. Tapi mungkin dia kalau ngeliat lagi bangun gitu ngerasanya kayak apaan sih orang ini, takutnya bangun, kayak nggak gitu. sopan kan kalau pas lagi bangun tuh ngeliatin. Ya takutnya cowoknya ngerasain sesuatu kalau diliatin pas lagi bangun misalnya kayak gitu ya. Tapi padahal dia cuma seneng aja ngeliat mukanya cowok jadi. ini gitu. Ya sih bisa jadi. Kenapa nggak difoto aja ya? Weirdo juga nyimpan foto, dilihat-liatin gitu. Kayak gitu. Itu loh bukan BTS. Kalau kamu suka sama cowok ganteng, menurutku sih ya maksudnya kayak BTS misalnya kayak gitu, atau artis misalnya kayak Chris Evans misalnya kayak gitu kan. Ya itu wajar-wajar aja kalau kamu nyimpen fotonya kayak gitu. Ngapain kamu nyimpen foto keluarga deket kayak gitu? Kagak jelas sih. Soalnya mikirnya tuh bukan gara-gara yang kayak ada ngerasa apa-apa gitu. Emang ada beberapa orang tuh yang suka mukanya tuh kayak beautiful emang enak aja gitu gitu dilihat gitu sih. Kayak biasanya kita cuma lihat di majalah nih. Karena ada beauty standards berarti tuh. nggak enak juga ya untuk ngelihat itu, nggak live juga. Nah sedangkan ini ngelihat langsung gitu loh, kayak wow. Jadi kayak cuma admiring aja, nggak yang ngerasa gimana-gimana tuh. Benar-benar. Bisa jadi kayak gitu sih. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. And Bye-bye. keep the creeps out. Ciao.